Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang untuk keluarga percaya diri dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat di dunia. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin yang sempat terpotong karena memori internal HP saya habis. Jadi kita lanjut saja. Kemarin kita sempat membahas siapa yang berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat. Dan itu sampai di tingkatan dasar 1 sampai dengan hijau biru yang merupakan kewenangan dari pengurus kabupaten atau kota untuk melaksanakan ujian kenaikan tingkat, serta kalau di luar negeri maka menjadi kewenangan dari pengurus komisariat luar negerinya masing-masing. Artinya kalau di luar negeri bisa dilaksanakan di negaranya masing-masing. Terus menjadi poin penting bagi tingkat dasar 1 sampai dengan hijau biru, ujian kenaikan tingkat itu harus berkoordinasi dengan pengurus provinsi dan minimal menghadirkan 1 orang pendekar. Nah, untuk selanjutnya di pembahasan kali ini, namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya sarankan untuk melihat video saya yang sebelumnya supaya pengetahuan atau informasi itu nyampe dengan utuh. Artinya tidak hanya sebagian informasi yang didapatkan, tapi mendapatkan informasi yang utuh. Oke, langsung saja kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana ketika tingkatan itu tingkat hijau biru ya. Tingkat biru, maaf. Bagaimana ketika tingkat biru dan biru merah, dalam artian begini, tingkat biru yang mau naik ke tingkat biru merah dan tingkat biru merah yang mau naik ke tingkat merah itu dilaksanakan oleh siapa, atau yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan ujian kenaikan tingkat itu siapa. Yuk kita lihat slide-nya. Jadi kalau tingkatan biru dan biru merah, apabila itu pelaksanaan ujian kenaikan tingkatnya di Indonesia, maka yang berhak melaksanakan itu adalah pengurus provinsi. Jadi dilakukan oleh pengurus provinsi atau daerah dengan berkoordinasi kepada pengurus pusat dan diawasi oleh sekurang-kurangnya 1 orang pendekar. Jadi tetap harus ada minimal 1 orang pendekar yang mengawasi jalannya ujian kenaikan tingkat tersebut. Nah, bagaimana kalau di luar negeri? Maka kalau di luar negeri atau komisariat luar negeri dapat dilakukan di negara masing-masing dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang pendekar sebagai penguji yang ditugaskan oleh pengurus pusat. Ya, kalau di Indonesia cukup 1 orang pendekar untuk menjadi pengawas. Kemudian kalau di komisariat luar negeri minimal menghadirkan 2 orang pendekar yang ditugaskan sebagai penguji. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada yang lebih tinggi. Ini tingkatan yang di atasnya yaitu merah sampai dengan kuning. Artinya merah mau naik ke kuning. Merah mau naik ke merah kuning mau naik ke kuning, dan kuning mau naik ke kuning emas atau yang disebut dengan pendekar utama. Ya. Diselenggarakan oleh pengurus pusat atau yang ditunjuk dengan dinilai oleh tim penguji yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang pendekar yang ditunjuk oleh pengurus pusat setelah berkoordinasi dengan Presidium Dewan Pendekar. Jadi kalau yang ini spesial. Kenapa spesial? Karena ini sudah tingkatan-tingkatan tinggi ya. Ujian kenaikan tingkat yang sudah tinggi. Jadi dilaksanakan langsung oleh pengurus pusat. Jadi yang berwenang untuk melaksanakan ujian kenaikan tingkat adalah pengurus pusat dengan dinilai oleh tim penguji yang sekurang-kurangnya atau minimal terdiri dari 3 pendekar. Ya. 3 pendekar yang ditunjuk langsung oleh pengurus pusat dengan berkoordinasi kepada Presidium Dewan Pendekar. Jadi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk bisa melaksanakan ujian kenaikan tingkat dari tingkat merah sampai dengan kuning. Yang pertama yaitu harus dilakukan oleh pengurus pusat. Yang kedua harus diuji minimal oleh 3 pendekar.
Yang ketiga, pendekar tersebut harus direkomendasi atau ditugaskan oleh pengurus pusat. Yang keempat, rekomendasi itu harus berdasarkan koordinasi kepada Presidium Dewan Pendekar Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat itu tadi sudah disebutkan ya. Untuk tingkat merah sampai dengan kuning itu adalah pengurus pusat, termasuk yang komisariat luar negeri. Jadi khusus yang di tingkatan ini yang berhak melaksanakan hanya pengurus pusat. Nanti pelaksanaannya, nanti pengurus pusat itu akan mengeluarkan SK panitia, SK penguji juga. Jadi saya simpulkan dari awal ya, yang berwenang untuk tingkat dasar 1 sampai dengan hijau biru itu adalah wewenang atau wilayahnya pengurus kabupaten atau kota. Untuk tingkat biru sampai dengan biru merah itu menjadi wewenangnya pengurus provinsi atau pengurus daerah. Kalau untuk tingkat merah sampai dengan tingkat kuning itu menjadi wewenang dari pengurus pusat gitu ya. Terus untuk pengurus komisariat luar negeri hanya berwenang di 2 level ya. Dasar 1 sampai dengan hijau biru, kemudian tingkat biru sampai dengan biru merah. Selebihnya tingkatan di atasnya sudah murni menjadi wewenang pengurus pusat. Nah, ini yang dimaksud kewenangan itu adalah penyelenggaranya ya. Jadi yang berhak melaksanakan hanya 3 komponen pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus komisariat luar negeri, dan pengurus kabupaten atau kota. Namun pada pelaksanaannya nanti pengurus-pengurus tersebut dapat memberikan SK panitia. Nah, SK panitia bisa diserahkan kepada unit, parti, instansi atau ranting dan lain sebagainya. Yang terpenting pelaksanaannya itu adalah yang melaksanakan ya pengurus kabupaten kota, pengurus provinsi, pengurus pusat atau pengurus komisariat luar negeri. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya, yang berhak mengeluarkan ijazah hanya itu saja. Jadi pengurus unit tidak berhak, pengurus ranting tidak berhak, dan pengurus instansi juga tidak berhak. Oke ya, next time sampai bertemu di waktu yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Semoga video ini dapat mengedukasi, membuat kita menjadi sadar akan pentingnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga kita organisasi Perisai Diri menjadi organisasi yang tertib administrasi, menjadi organisasi yang semakin unggul, menjadi organisasi yang semakin jaya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jika ada yang salah atau yang perlu dibenahi silahkan komentar di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang untuk keluarga Perisai Diri, dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.